Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin ngobrol ringan. Ini terkait dengan jadi di manunited.com itu ada semacam kayak polling ya, polling buat seru-seruan aja sih. Tapi menurut gue menarik, gue angkat kali ini di Football United, yaitu adalah perekrutan di musim panas kemarin. Selain kiper tentunya ya, karena sang kiper belum pernah bermain. Ini ditanyakan mana yang membuat impact yang sangat besar. Ada Tyrell Malacia, Christian Eriksen, Lisandro Martinez, Casemiro, dan juga Antony. Sekali lagi yang ditanyakan adalah menurut fans ya, termasuk gua, mana nih dari pemain-pemain ini yang memberikan impact yang sangat besar, yang sangat berbeda dari musim lalu. Tentu saja gua tahu Sobat Football United, fans Manchester United punya pendapat yang macam-macam, yang berbeda-beda. Gak apa-apa, nanti bisa drop di kolom komen. Tapi gua ingin kayak sharing lah bagaimana gue melihat polling ini. Dari ke-5 pemain ini gue akan urutkan dari posisi ke-5 ya. Nanti tentu saja akan mengerucut ke nomor satunya siapa. Menurut gue yang impactnya dari 5 orang ini ya, dalam tanda kutip sekali lagi, dari 5 orang ini yang menurut gue paling kecil itu Casemiro. Menurut gue ada Antony yang datang lebih terakhir, tapi gue melihat Casemiro karena gue melihat Casemiro ini masih butuh waktu untuk menyesuaikan lagi ya kan, bagaimana dia harus beradaptasi dengan posisi yang baru pun juga dengan kompetisi yang baru. Gue melihat secara pemain individu, dia nih pemain yang bagus, yang komplit bahkan ya, baik itu secara teknis maupun juga non teknis. Apa yang dilakukan di Real Madrid, apa yang dilakukan di Seleção, tim nasional Brazil, sangat luar biasa. Tapi gue melihat dia masih harus berjuang lagi. Tidak main-main, dia harus bersaing dengan seorang Scott McTominay yang uniknya setelah kedatangan dari Casemiro ini penampilannya justru semakin luar biasa. Di posisi lainnya tentu saja ada pemain lain ya kan, ada seorang Christian Eriksen. Jadi persaingannya lebih, kalau menurut gue head to headnya ini antara Casemiro dan juga Scott McTominay. Walaupun tidak melulu soal masalah persaingan keduanya, karena ini kalau gue ngelihat Erik ten Hag juga dalam memainkan sang pemainnya di atas lapangan ya, ini juga berdasarkan taktik strategi yang ingin diimplementasikan berdasarkan mungkin keadaan di lapangan ya kan, situasi lawan, situasi tim sendiri, keadaan di pertandingan, skor bagaimana, lawan menerapkan taktik apa, sangat cair. Tapi kalau gua melihat secara individu dia masih butuh waktu beradaptasi lagi, dan sampai saat ini ringan amatiran ala gua ya, Scott McTominay masih unggul nih dibandingkan dengan Casemiro. Cuman namanya ya sepak bola, pemain juga bisa up and down, bukan tidak mungkin, kompetisi juga masih panjang kan, nanti akan ada rolling di sana, rolling keadaan, rolling situasi. Kalau Casemiro bisa lebih beradaptasi lagi, bukan tidak mungkin dia akan mendapatkan posisi yang sekarang ini lebih dikasih ke seorang Scott McTominay. Di atasnya menurut gua ada seorang Antony. Antony walaupun tampil cukup luar biasa ketika menghadapi Arsenal di pertandingan pertamanya, langsung nyetel, langsung menciptakan gol. Tapi di beberapa pertandingan selanjutnya gue melihat ada penurunan ringan amatiran. Ini juga terkait dengan bagaimana lawan menerapkan taktik terhadap sang pemain itu sendiri, Antony. Ketika menghadapi Arsenal, Zinchenko ini cukup rajin naik ke atas. Jadi posisinya dia lebih kosong. Tapi artinya tidak dijaga secara man to man marking. Terutama ketika naik. Jadi ketika Manchester United ini melakukan transisi dari bertahan ke menyerang, Antony sering sekali mendapatkan space di sana. Tapi di pertandingan-pertandingan lain, menghadapi Real Sociedad, menghadapi Sheriff Tiraspol, dia dikawal dengan ketat. Bahkan bukan cuma satu, kadang 2 pemain juga, dan ini terlihat dia mulai kesulitan. Tapi gue tetap percaya kalau Antony ini merupakan pemain dengan kualitas individu yang bagus seperti yang ditunjukkan di Ajax ya. Dia hanya butuh sekali lagi beradaptasi lagi dengan sistem bermain, dengan kompetisi. Karena pada dasarnya menurut gue secara fundament dia ini pemain yang luar biasa, punya prospek sangat cerah sekali, dan Erik ten Hag tahu betul bagaimana cara memaksimalkan pemain ini karena sudah pernah bekerja sama sebelumnya di Ajax. Jadi menurut gue sisi development yang bermodalkan komunikasi ini akan berjalan ya, mudah-mudahan sesuai dengan yang gue perkirakan akan berjalan dengan lancar antara Erik ten Hag, staf kepelatihan Erik ten Hag ya, dan juga Antony. Di atas Antony gue tempatkan Tyrell Malacia, pemain muda dari Feyenoord yang beberapa kali gue saksikan langsung ketika membela Feyenoord, karena gue juga sering
nonton Feyenoord baik itu di TV maupun juga di stadion, memang pemain yang sangat bertalenta, prospeknya sangat bagus, dan ini betul diperlihatkan di Manchester United, baik itu di pre-season maupun juga di kompetisi resmi. Sempat posisinya ini dalam tanda kutip di 2 pertandingan diserahkan atau ya tidak didapatkan, ya artinya lebih ke Luke Shaw. Tapi setelah ada perubahan dari Luke Shaw ke Tyrell Malacia, ini terlihat betul perbedaannya. Dia bisa tampil dengan sangat energik, dengan sangat tinggi determinasinya, sangat rajin juga naik turun, bisa melakukan marking dengan sangat ketat dan tidak canggung, sangat cair, fleksibel ketika membantu tim menyerang. Bisa juga membantu transisi sehingga bisa berjalan dengan cepat, terutama dari bertahan ke menyerang. Dan menurut gue modal utamanya adalah rasa percaya diri yang cukup baik, cukup tinggi dari sang pemain, sehingga dia tidak canggung. Dia bisa mengeluarkan sampai sejauh ini ya penampilan yang cukup baik, kapasitas yang cukup tinggi bersama Manchester United. Di atas Tyrell Malacia, gue menempatkan, nah ini ya posisi 2 siapa? Tentu saja ada Christian Eriksen dan juga Lisandro Martinez. Kedua pemain ini menurut gue sama-sama memiliki peran yang sangat tinggi, kontribusi yang sangat tinggi, yang sangat besar bagi Manchester United. Yang satu di lini belakang ya, Lisandro Martinez, yang satu lagi di lini tengah, Christian Eriksen. Terutama setelah posisinya ini dirubah, dimodifikasi menjadi pemain nomor 8, yang tadinya kita mengharapkan mendatangkan Frenkie de Jong, 85 juta yang sudah disepakati, namun sang pemain tidak sepakat untuk datang. Ini ternyata bisa dimainkan dengan sangat baik oleh seorang Christian Eriksen. Di lini belakang Lisandro Martinez pun juga demikian. Lini yang sangat mengecewakan musim lalu, sangat rapuh musim lalu, tapi dengan kehadiran Lisandro Martinez ini bisa berbeda musim ini. Paling tidak setiap kali Lisandro Martinez bermain, Manchester United nampak sangat kokoh di belakang. Tentu saja ini dia tidak bekerja sendiri, tapi juga secara unit. Nah, dari 2 pemain ini, gua memilih yang urutan kedua adalah Lisandro Martinez. Kenapa? Gua melihat Lisandro Martinez walaupun dia tampil kokoh, dia tampil baik dan cenderung stabil, tapi gua melihat juga masih ada beberapa kesalahan dalam tanda kutip ya. Lebih ke kesalahan individu sih. Memotong bola, tackling dan lain-lain, sehingga beberapa kali ini mengakibatkan momentum bagi tim lawan. Walaupun sekali lagi ini sama sekali tidak menutup ya bagaimana cemerlangnya penampilan dari Lisandro Martinez, karena berbanding cukup jauh menurut gua dengan amatiran. Namun gua melihat Lisandro Martinez masih harus diperbaiki lagi penampilannya, terutama konsentrasi ya, karena ada beberapa momen gua masih ingat sama seperti Tyrell Malacia sih. Contohnya ketika menghadapi Arsenal ya kan, Tyrell Malacia kenapa gue tempatkan di posisi ketiga? Karena memang dia ada beberapa momen di pertandingan dia tidak bisa tampil secara bagus, tidak konsisten di babak pertama, babak kedua. Kadang babak pertamanya bagus, ada ya momen seperti itu, tapi seperti menghadapi Arsenal contohnya. Tapi di babak kedua tampil jauh lebih excellent. Di pertandingan menghadapi Real Sociedad contohnya justru sebaliknya, kalau ringan amatir, atau menghadapi Sheriff Tiraspol sama juga. Di babak pertama agak canggung, babak kedua lebih bagus. Lisandro Martinez pun juga demikian. Ada beberapa pertandingan ketika dia bermain ya, dia melakukan kesalahan. Tentu saja yang paling besar ketika menghadapi Brentford ya. Ada blunder dalam tanda kutip di sana, di mana dia mismarking bola lambung, bola tinggi. Dan juga ada beberapa kejadian yang nyaris membobol gawang sendiri. Tapi secara keseluruhan, ini tidak menutupi sekali lagi ya, secara keseluruhan gue menilai Lisandro Martinez ini merupakan salah satu perekrutan yang terbaik, yang tepat dari seorang Erik ten Hag. Walaupun sempat dikatakan pada saat awal harganya sangat tinggi, tapi ternyata tidak, harusnya harganya lebih tinggi lagi, karena bagaimana kontribusinya sangat-sangat vital bagi lini belakang Manchester United. Seperti gue katakan, yang musim lalu tampil sangat rapuh, tapi musim ini di beberapa pertandingan terakhir tampil sangat solid. Duetnya sekali lagi dengan Rafael Varane, kuartet lini belakang dengan Diogo Dalot dan juga Tyrell Malacia ini memberikan kesan yang baru bagi lini belakang Manchester United. Dan pemain yang menurut gue memberikan impact paling tinggi, ya betul, yaitu adalah seorang Christian Eriksen. Ini gue pilih Christian Eriksen ya, walaupun ada di peringkat kedua secara keseluruhan 37% saja dibandingkan Lisandro Martinez 50%. Ya berbeda pendapat, nggak masalah, karena tentu saja masing-masing fans punya penilaian masing-masing. Tapi ini dari gue ringan amatiran. Kenapa gue nilai Christian Eriksen?
lini tengah dari Manchester United selama bermusim-musim ini selalu dikritik. McTominay dan Fred yang menempati posisi pivot ini dinilai kualitasnya tidak cukup bagus untuk mengangkat Manchester United. Sempat ada pemain lain seperti kayak Paul Pogba ya kan, yang ditempatkan di sana. Kita punya juga seorang namanya Matic pun juga sempat di posisi pivot, tapi tetap kualitasnya nggak ngangkat. Nah ini berbeda setelah kehadiran Christian Eriksen. Kehadiran Christian Eriksen di posisi nomor 8 itu lebih tepatnya. Terlihat Manchester United yang berusaha untuk memperbaiki posisi ini dengan mendatangkan Frankie de Jong, namun gagal ya. Ternyata bisa ditutup oleh Christian Eriksen. Bagaimana Christian Eriksen bisa secara excellent menyambung antar lini di Manchester United ya, di atas lapangan, lini belakang, lini tengah dan juga lini depan dengan sangat baik. Visinya, kualitasnya, umpannya ini sangat oke menurut gua. Memberikan warna yang sangat berbeda, sehingga ketika Christian Eriksen ini dipasangkan dengan Scott McTominay, pemain yang juga musim lalu bermain sebenarnya bersama Fred, ini langsung berbeda kualitas dari lini tengah Manchester United. Jadi seorang Christian Eriksen menurut gue ini bisa merubah ya banyak impactnya, bukan hanya di lini tengah tapi juga squad Manchester United di atas lapangan secara keseluruhan. Dan menurut gue ini sangat luar biasa. Bahkan gue sangat meragukan, bukan sangat meragukan sih, mengkhawatirkan, bahasanya adalah mengkhawatirkan kalau seandainya Christian Eriksen ini cedera atau tidak bisa bermain, ya kualitasnya terlalu dalam dengan pemain lain, katakanlah dengan Fred ataupun juga dengan Zidane Iqbal sekalipun ya, karena menurut gua masih sangat hijau Zidane Iqbal maupun Charlie Savage. Ini berbeda dengan Lisandro Martinez di mana kita masih punya backup pemain belakang ya. Oke, mungkin tidak setuju dengan Harry Maguire, tapi kita masih ada seorang Victor Lindelof yang masih bisa ditempatkan di posisi back tengah, tapi tidak demikian dengan Christian Eriksen. Dan dengan kehadiran Christian Eriksen ini juga bisa memberi warna berbeda bagi lini serang Manchester United, karena konsentrasi Bruno Fernandes tampak lebih ke depan ya, mensupport lini serang, striker dan juga sayap-sayap serang dari Manchester United, sehingga ya warna permainan Manchester United di atas lapangan ini berbeda daripada musim lalu atau daripada awal musim, karena Christian Eriksen sempat dimainkan di beberapa posisi yang berbeda. Namun posisi nomor 8 inilah ternyata posisi yang pas bagi sang pemain. Jadi menurut gua, sekali lagi ya, pemain yang didatangkan oleh Erik ten Hag secara general, secara umum semuanya baik, semuanya langsung memberikan impact yang berbeda di atas lapangan. Tapi kalau ditanyakan di polling ini, yang paling memberikan impact paling besar menurut gua ringan amatiran adalah seorang Christian Eriksen. Bagaimana menurut Sobat Football United dari 5 nama tadi, siapa yang paling besar impactnya? Drop di kolom komen beserta alasannya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Lancar-lancar terus rezekinya, sehat-sehat sekeluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.